selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa menyapa Tribuners. Tentunya kita di program Tribun Best Story. Tribuners, seperti perakiran cuaca yang telah disampaikan melalui BMKG tentu saja ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan melalui portal kami di www.tribunambon.com juga setiap harinya kami mengupdate ya cuaca terkini. Dan disebutkan bahwa dalam beberapa hari terakhir sampai ke depannya ini memang Kota Ambon atau di sekitar Pulau Ambon itu diguyur hujan nih Tribuners terus-terusan. Bahkan hari ini pun tadi kita udah disambut ya di pagi hari dengan gerimis, dan sampai saat ini seperti yang kalian lihat juga di belakang kita ini cuacanya agak mendung-mendung gimana gitu ya Tribuners. Nah ini semakin meningkatkan kewaspadaan kita juga karena setiap di musim penghujan itu berpotensi ya untuk terjadinya bencana yang tidak kita inginkan tentu saja. Nah ini untuk membahas terkait dengan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi musim penghujan ini di studio tribunambon.com kami sudah menghadirkan narasumber kami Tribuners. Ada Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Pak Sirjon Salmanat. Selamat sore Pak John. Sore Bu Ajeng dan pemirsa. Iya, kita panggilnya Tribuners Pak. Tribuners. Yes. Selain Ya. Pak John ya Tribuners ya, kita juga mengundang Ketua Forum Tagana Kota Ambon. Tentunya di sini ada Pak Yonri Victor KPU. Selamat sore. Ya, selamat sore. Selanjutnya akan saya sama Pak Yonri ya. Bapak berdua kabarnya gimana nih meskipun hujan ya, pastikan kondisi selalu fit dan sehat. Sehat. Sehat ya? Bu Ajeng ya. Sehat. Kita harus sehat. Betul. Kalau karena nanti yang mengeksekusi tugas-tugas ini bapak-bapak nih kan ya. Siap, ya, Jadi betul. tanggung jawab yang dibebankan, kondisinya juga harus dijaga seperti Iya. itu ya. Oke, Tribuners, kita akan membahas terkait dengan tema yang sudah kita sounding di sosial media kami, yaitu kesiapsiagaan hadapi musim hujan. Kalian yang pengen bertanya boleh banget di comment section. Nanti akan kita sampaikan pertanyaannya ke narasumber kami yang sudah standby di studio tribunambon.com yang berada tepat di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimang, Kota Ambon, Tribuners. Baik, sebelum kita masuk ke bagaimana sih kesiapsiagaan baik dari Dinas Sosial Kota Ambon ataupun dari Tagana itu sendiri, kami mau ngecek dulu nih terkait dengan hal ini. Dari Dinsos ini ada program apakah yang dikhususkan dalam penanganan misalnya bencana banjir dan lain sebagainya. Oke. Baik, jadi Bu Ajeng terima kasih para Tribuners dan masyarakat Kota Ambon ya, secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabe ya. Tabe. Nah, jadi benar apa yang disampaikan tadi oleh Bu Ajeng bahwa kita saat ini sudah masuk ke musim penghujanan ya, intensitas curah hujan yang sudah mulai cukup tinggi belakangan ini. Nah, itu lalu kemudian pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Dinas Sosial mempunyai salah satu tugas dan fungsi. Di dalam dinas itu ada bidang perlindungan jaminan sosial ya. Nah, tugas dan fungsi dari dinas sosial adalah bagaimana berkoordinasi ya, melakukan koordinasi dan kolaborasi serta kerjasama dengan mitra kami yang berada di lapangan, dalam hal ini Taruna Siaga Bencana ya, Tagana, relawan Tagana Kota Ambon, untuk sedini mungkin melakukan pemantauan, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu langsung bisa mendeteksi kemungkinan-kemungkinan terjadinya potensi bencana itu, apakah itu longsor maupun banjir. Nah, kami dari Dinas Sosial sendiri, Tribuners, ketika terjadi bencana misalnya, salah satu tugas utama kita adalah bagaimana kita memberikan kebutuhan mendesak bagi korban ya. Seperti contoh misalnya permakanan atau makanan siap saji yang langsung disampaikan kepada korban bencana. Nah, bersamaan dengan itu
para relawan Tagana itu sudah pada saat terjadi kejadian biasanya mereka sudah sebelum masyarakat secara umum memberikan informasi, teman-teman kita itu sudah langsung ke lokasi ya, dan melakukan tindakan-tindakan pada saat pra bencana, penanganan darurat, bencana, dan juga pasca bencana. Nah, jadi seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kami bersama dengan mitra dalam hal ini Tagana Kota Ambon selalu di kondisi-kondisi seperti begini kita selalu meningkatkan komunikasi dan koordinasi ya. Komunikasi dan koordinasi, makanya saya sering di setiap intensitas hujan ini beberapa waktu saya langsung selalu instruksikan bidang teknis koordinasi segera melakukan koordinasi dan informasikan secepat mungkin. Jadi koordinasi ini itu langsung ke misalnya ke perangkat RT, RW, desa yang ada di dalam dibuat grup penanganan bencana kota, sehingga kalau ada informasi-informasi yang disampaikan itu sudah langsung melalui perangkat desa kelurahan ya, dari RT kelurahan maupun desa, relawan-relawan kita itu sudah langsung menginformasikan itu. Baik. Seperti begitu. Oke. Banyak. Nah, terkait dengan Tagana nih ya, Pak Yandri, sejauh ini bagaimana Tagana di Kota Ambon menjalankan fungsinya? Ada berapakah personil begitu yang dikerahkan? Iya, terima kasih Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom Tabea. Tabea. Ya, kalau kita berbicara tentang Tagana ya, Tagana itu adalah unsur relawan dari unsur masyarakat yang berkiprah dalam bidang penanggulangan bencana. Ya, Tagana ini dari Permensos Permensos 12 itu bahwa ada Tagana itu ada penjajangan itu Tagana Muda, Tagana Madya, dan Tagana Utama. Jadi itu Tagana itu dia berada di anggota Tagana itu dia berada di kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita Kota Ambon ini jumlah Tagana itu 300-an lebih yang tersebar di semua kecamatan yang ada di Kota Ambon ini. Iya, jadi pada prinsipnya kami selalu berkolaborasi dengan dinas sosial untuk ada dalam penanggulangan bencana. Karena penanggulangan bencana ini kan dari terus bencana dan pasca bencana. Baik. Kita punya 5 kabupaten kecamatan kota yang ada di Kota Ambon begitu ya. Kalau di mapping berdasarkan survei dan juga pengalamannya Tagana di lapangan, kecamatan mana nih yang paling rawan bencana di saat musim penghujan? Iya, kalau menurut kami yang paling rawan bencana longsor itu yang paling rawan itu Kecamatan Sirimau sama Kecamatan Timur Selatan. Oke. Ya, itu yang menurut pantauan kami. Karena di Kecamatan Sirimau banyak rumah-rumah kan yang di daerah-daerah pegunungan. Lalu di Kecamatan Timur Selatan ada beberapa negeri itu yang dia punya struktur tanahnya itu kan. Gitu. Jadi itu yang kita tahu. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga di 3 kecamatan yang lain juga ada terjadi hal-hal itu. Baik. Oke, mungkin tadi kita sudah dengarkan sedikit ya bagaimana koordinasinya dari dinas bersama dengan perangkat-perangkat yang berkepentingan di dalamnya termasuk dengan Tagana ya. Tagana sendiri ketika mengeksekusi tugas di lapangan terutama ketika terjadinya bencana misalnya entah itu longsor ataupun pohon tumbang, bagaimana nih sistemnya di lapangan dan koordinasi ke dinas dan lainnya? Iya, pada saat terjadi bencana kan itu kami relawan pokoknya pada saat terjadi intensitas hujan makin tinggi itu kami relawan udah siap. Karena pada saat itu juga posko bencana kan selalu kita ini di dinas sosial di dinas sosial, dan pada saat terjadi teman-teman yang di wilayah-wilayah itu sudah kasih informasi buat kita, dan kita pada saat itu kita turun untuk melakukan penanggulangan ya sebatas kita dengan
uh, uh, apa barang-barang yang ada yang dimiliki oleh dinas sosial, ya kita turun dalam artian pada saat terjadi longsor atau untuk mengatasi jangan sampai terjadi longsor itu, ya kita langkah awal ya kita pakai terpal dulu, tutup dia punya saluran-saluran air supaya tidak membuat longsor. Dan kalau memang pada saat sudah selesai itu tapi ada rumah-rumah yang mengalami tertimpa longsor, itu juga kita sebagai relawan juga kita sering membantu untuk membersihkan material-material longsor yang terjadi di pada korban ini longsor itu. Baik, Pak John, dalam ketika terjadi bencana ya, adakah kesulitan dari dinas sosial sendiri untuk mendata misalnya atau mendapatkan data yang akurat dalam hal ini mempermudah pihak Dinsos sendiri menyalurkan misalnya bantuan seperti bantuan darurat tadi? Iya, jadi memang yang pertama kita pendekatannya kemanusiaannya. Jadi korban yang mengalami korban bencana itu kita melakukan pendekatan kemanusiaan dalam artian bahwa apa yang saat itu pemerintah bisa lakukan dengan tidak tentunya bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini itu kan semuanya berimplikasi kepada pemanfaatan anggaran. Nah, sehingga itu harus ada pertanggungjawaban. Ya, ada pertanggungjawaban ketika diaudit, itu ada pertanggungjawaban. Oleh sebab itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, ya. Apabila korban yang mengalami bencana itu. Nah, misalnya saya kasih contoh, kalau misalnya kita pada saat itu ketika ada bencana, ya tentunya bahwa pertama yang diberikan itu bagaimana pada saat itu mereka bisa diberikan makanan siap saji dulu. Yang pertama. Nah, kemudian terkait dengan katakanlah rumah tinggal yang mengalami dampak daripada atau kerusakan akibat daripada dampak bencana, itu kita akan yang pertama kita harus memverifikasi data kepemilikan, status rumahnya, kepemilikan tanahnya, dan tentunya itu data itu disupport dari kelurahan atau desa setempat. Karena apa? Ketika intervensi pemerintah, karena itu akan ditetapkan korban penerima bantuan bencana itu dalam keputusan kepala daerah. Ya, keputusan kepala daerah, ya paling tidak ada stimulan biaya yang diberikan, katakanlah untuk rumah yang memang sudah dampak kerusakan bahkan tidak layak lagi akibat daripada longsor misalnya contoh. Nah, itu diverifikasi datanya, kemudian ditetapkan dengan keputusan oleh kota karena ada penganggaran yang bersumber dari APBD, dana bantuan dana BTT, ya BTT, biaya tidak terduga, ya bencana, salah satunya itu dimanfaatkan untuk itu. Nah, dan itu pemerintah kota selalu respons dengan cepat dari dinas sosial. Bukan berarti bahwa tidak ada dana khusus yang memang disiapkan dari Dinsos untuk menangani bencana kedaruratan tadi. Ya, kalau dari Dinsos kita biasa berkoordinasi dengan dinas sosial provinsi untuk persiapan buffer stock untuk permakanan ya, dan kebutuhan misalnya terpal untuk yang tadi bisa membantu untuk ya terpal yang bisa dipakai untuk tinggal atau menutupi area yang kemungkinan bisa berpotensi untuk terjadi longsor misalnya. Nah, jadi buffer stock itu kita dapat dalam bentuk material barangnya ya. Nah, memang sebetulnya dengan kemampuan, karena bencana ini kan kita tidak bisa prediksi. Nah, oleh sebab itu pos penganggarannya itu selalu tersedia di APBD melalui pos penganggaran BTT ya, sehingga ketika terjadi bencana, nah kita dari dinas sosial setelah memverifikasi data lapangan dengan betul-betul data yang diberikan oleh desa kelurahan, status kepemilikan tanah yang
bersertifikat, karena jangan sampai kita salah kemudian itu akan menimbulkan pertanggungjawaban yang tidak benar pada saat diaudit. Ya. Nah, sehingga itu kita dari Dinas Sosial membuat staf, kita memohon kepada pemerintah, kepala daerah, Pak Wali Kota, untuk menerbitkan sebuah keputusan Wali Kota yang menetapkan korban bencana. Nah, dari situ baru kemudian ada stimulan anggaran yang dialokasikan untuk korban penerima bencana, khususnya rumah ya, terkait dengan rumah. Seperti gitu deh. Baik. Pak, belajar dari pengalaman 1-2 tahun lalu yang mana Kota Ambon dilanda musim hujan yang begitu berat begitu ya, dan banyak rumah yang kemudian terendam banjir, terutama salah satunya di Kecamatan Sirimau. Dan kita banyak mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat yang mana keterlambatan menerima bantuan darurat dari Dinsos itu. Misalkan respon Pak John sendiri terkait dengan keluhan-keluhan warga di situasi seperti itu. Ya, sebetulnya ini juga artinya kalau bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebetulnya kalau secara normatif itu terhadap bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan. Ada IMB-nya. Ada IMB-nya. Nah, kenapa? Ya, karena dengan izin yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah bertanggung jawab untuk itu. Nah, namun fakta hari ini kita bisa menyaksikan bahwa kondisi topografi dan geografis kota yang kecil, lalu kemudian dibarengi dengan kebutuhan hunian yang tinggi. Nah, banyak orang yang membangun pada daerah-daerah rawan bencana, bantaran sungai maupun di lereng-lereng perbukitan, yang tentunya sebagian besar tidak memiliki izin. Nah, konsekuensi dari tidak ada izin bangunan itu sebetulnya kalau terjadi bencana itu sudah menjadi risiko masyarakat. Gitu. Nah, oleh sebab itu sangat diharapkan kalau misalnya terjadi bencana ini, banjir ini memang kalau banjir untuk merusak rumah itu kan kemungkinannya sangat kecil ya, kecuali banjir yang betul-betul di bantaran sungai, yang kemudian ketika ada banjir bandang misalnya ya mungkin rumahnya hanyut. Tapi kalau banjir yang karena luapan air atau intensitas hujan lalu kemudian Kota Ambon di beberapa area itu dia tergenang banjir pada saat air pasang misalnya, itu dengan sendirinya ya mungkin berdampak kepada material di dalam rumah ya, tetapi rumah bangunannya tidak sampai terjadi kerusakan yang parah. Nah, sebetulnya memang juga ada yang mungkin saja informasi-informasi seperti begitu belum cepat disampaikan. Nah, oleh sebab itu kenapa sampai harus ada komunikasi dan koordinasi dengan informasi yang harus cepat, ya itu adalah bagian daripada kita bagaimana cepat menanggapi dan menjawab keluhan masyarakat ya, khususnya yang terkena dampak banjir itu. Nah, jadi kalau memang seperti kemarin-kemarin ada yang mengeluh, ada yang ini, nah kami berharap bahwa mungkin juga itu kasuistis, ada 1-2 ya, tapi bisa saja ada kemungkinan penyebabnya informasi keterlambatan yang kami peroleh juga. Bisa ada kemungkinan seperti gitu, Ade. Baik. Oke, Tribuners, kalian kalau mau bertanya boleh banget ya di comment sectionnya. Nanti akan kami angkat pertanyaan yang terpilih tentunya dan kami tanyakan langsung ke narasumber kami. Baik, Pak Yondri, kendala adakah yang ditemukan ketika Tagana mengeksekusi tugas-tugasnya di lapangan sejauh ini? Iya, kalau dikatakan kendala tidak pernah. Betul. Pada prinsipnya kita kan Ya. kita berada di lapangan itu memang masyarakat juga merespon. Respon kita karena mereka tahu kita cuma jadi kita tidak tapi prinsipnya keinginan hati untuk menolong aja. Jadi kendala memang baik. Oke, yang namanya relawan seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Yondri bahwa itu tidak digaji begitu ya. Bagaimana sih teman-teman di Tagana mengukuhkan niatnya untuk tetap berada di jalur ini seperti itu meskipun tidak digaji? Ya, karena memang pada saat kita
berkomitmen untuk menjadi relawan. Itu sudah lewati proses-proses penjenjangan kan yang tadi dari tangan. Nah, pada saat penjenjangan kita di tangan muda itu, kita sudah punya komitmen. Kita tidak tidak ada yang kita beriming-iming dan samping yang penting intinya bahwa kita tugas utama kita itu Baik. jadi tidak ada Siapa saja bisa menjadi anggota Tagana begitu? iya siapa saja bisa, tapi pada saat Dilatih. anggota Tagana ini kan itu kan prosesnya lewat Kementerian Sosial. Sosial. terus ke provinsi lalu ke kabupaten kota. Baik. Oke, Tribuners, kita akan melihat ya bagaimana lagi kalau tadi eksekusi kasus di lapangan seperti apa, kejadian atau bencana seperti apa. Nah, sekarang ini kita dihadapkan dengan musim penghujan nih. Langkah-langkah yang disiapkan baik dari Dinas Sosial sendiri maupun teman-teman di Tagana untuk menghadapi musim ini tuh seperti apa, Pak John? Iya, jadi di musim penghujanan seperti begini, langkah-langkah yang kami siapkan itu yang pertama, kita membangun komunikasi dan koordinasi. Yang pertama ya, dengan mitra kami di lapangan dalam hal ini. Jadi salah satu tugas Tagana ini membantu pemerintah daerah, pemerintah daerah salah satu tugas. Nah, membantu pemerintah untuk melaksanakan atau melakukan penanganan terhadap baik pada saat pra bencana, penanganan bencana maupun pasca bencana. Nah, dengan tugas itu kan jadi Tagana ini ditetapkan dengan keputusan wali kota, ya, Tagana Kota Ambon khususnya. Nah, untuk Pak Ketua Tagana, Pak Yondri dan teman-teman, ini ada di periode 2023-2026, ya, 3 tahun. Untuk periode 3 tahun. 3 tahun, ya. Jadi ditetapkan dengan keputusan wali kota, sehingga yang tadi disampaikan bahwa mereka ini adalah relawan yang terlatih untuk melakukan itu. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan itu biasanya ada kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas mereka juga yang dilakukan. Itu disediakan juga sama dari kementerian, melalui provinsi. Ya, jadi kalau misalnya Kota Ambon, kali ini kita kirimkan dari Tagana salah satu untuk Provinsi Maluku dilakukan di Buru, Kabupaten Buru. Dalam 1-2 hari ya. Iya, Salah satu anggota itu dia berangkat. Nah, jadi yang perlu disiapkan adalah kita membangun komunikasi dan koordinasi secara bersama, baik dari tingkat perangkat desa, kelurahan, negeri, melalui Tagana Kota dan dinas terkait, karena dinas terkait ini adalah salah satunya Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, ini penting sehingga kita meningkatkan koordinasi dan komunikasi itu untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan itu. Dan salah satu langkah yang juga disiapkan adalah ketika intensitas hujan itu sangat tinggi, maka tim Tagana itu kita mendirikan posko. Ya, kita membuat posko untuk pengalaman sebelumnya itu selalu di kantor dinas sosial. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Tagana itu biasanya di kantor sosial. Jadi kalau misalnya hujan itu sudah beberapa jam, terus melalui perakiraan cuaca itu dia akan beberapa jam ke depan lagi misalnya. Nah, kita sudah melalui koordinasi itu kita kumpul standby. Paling tidak sudah siaga untuk menjaga kemungkinan itu. Dan biasanya juga langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah adalah himbauan yang disampaikan, edaran, himbauan melalui kepala daerah kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap kemungkinan potensi terjadinya kerawanan bencana karena intensitas hujan yang tinggi. Jadi melalui himbauan, melalui surat-surat edaran, kita sudah ini secara eksternal. Nah, secara internal dalam lingkup kerja sistem yang ada dengan berbagai stakeholder, kita komunikasikan dan kita koordinasikan dia, sehingga
sedapat mungkin, sedini mungkin itu bisa diambil langkah pada saat terjadi bencana. Baik, tadi menarik karena salah satu yang dipersiapkan juga yaitu ada peningkatan kapasitas bagi para tagana seperti itu ya. Kapasitas apa aja yang paling sering atau yang krusial harus dibangun atau dimiliki oleh para tagana? Iya, kalau tentang kapasitas yang dimiliki oleh tagana yaitu shelter, pembuatan hunian sementara dalam artian tenda, terus dapur umum dan psikososial. Ya, itu yang dimiliki oleh yang kecakapan yang dimiliki oleh tagana. Berarti masing-masingnya itu ada di anggota tagana yang ada di masing-masing shelter tadi, apa namanya, dengan kemampuan mereka, kemahiran mereka mengurus dapur misalnya ataupun shelter lain seperti itu ya. Pelatihan apa saja yang diikuti sejauh ini? Iya, itu yang tadi yang saya bilang kan, 3 fungsi itu kan selalu yang dilatih begitu ya. Jadi bagaimana kita cara membuat, kalau dari psikososial kan cara bagaimana kita bisa mengatasi korban itu dari trauma kan. Lalu yang berikut shelter ya, itu kan ada hunian-hunian sementara yang kita harus bangun. Ya memang kalau shelter kan itu di tagana juga kan punya tenda-tenda itu. Tapi selain tenda-tenda yang dimiliki oleh dinas sosial itu kan, kita juga bagaimana melatih masyarakat untuk membuat tenda-tenda darurat yang kalau memang ini yang dari kearifan lokal. Kalau dari dapur umum kan artinya kita bagaimana kita bisa membuat makanan yang siap dalam waktu singkat untuk bagaimana korban itu bisa menikmati. Baik. Oke, ini dari kesiapsiagaan kami yakin bahwa tim tagana sendiri pun sudah sangat siap. Ini juga terbukti dari apa yang contoh kasus yang terjadi, dan mereka tidak terlalu menemukan kendala yang berarti begitu, karena kebanyakan dari mereka itu sudah terlatih seperti itu ya. Dan dinas sosial sendiri pun sudah memainkan perannya ini sebagai langkah antisipasi, karena seperti yang tadi disebutkan oleh Pak John juga bahwa tidak ada yang meminta ataupun tidak ada yang tahu sebuah bencana itu terjadi. Yang kita lakukan, yang perlu dilakukan adalah kesiapsiagaan kita, ikhtiar begitu ya. Kira-kira apa yang kita lakukan nantinya ketika sudah ada bencana itu datang, biar kita tidak kosong-kosong banget nih ketika terjadinya sebuah bencana. Kami juga sangat mendorong pemerintah, dalam hal ini dinas sosial, untuk lebih turut serta memainkan perannya ketika hal ini terjadi begitu ya. Misalkan masyarakat di luar sana yang menjadi korban bencana alam ketika musim penghujan, itu mereka harus kemana segera mungkin untuk bisa mendapatkan atau mengakses bantuan-bantuan dari pemerintah seperti itu ya. Begitupun dengan tagana, supaya ada teman-teman tagana yang sudah gercep di lapangan turut membantu masyarakat lebih luas lagi. Tribuners, ini nggak terasa udah 30 menit ya kita di talk show sore hari ini. Saya mau meminta closing statement kedua Bapak nih dari Pak John dulu. Silakan. Baik, Tribuners, kami menghimbau agar marilah kita semua, khususnya masyarakat Kota Ambon dan lebih khusus lagi yang bermukim di daerah rawan bencana ya, baik itu di lereng-lereng gunung, pebukitan dan di bantaran sungai, tetap waspada. Kemudian kalau memang terjadi, katakanlah itu dampak bencana itu, Bapak Ibu atau Tribuners dan masyarakat Kota Ambon ada yang mengalami, segera melaporkan itu ke perangkat desa RT, melalui RT ya, kelurahan maupun desa, dan kemudian itu akan menjadi laporan resmi ke tingkat pemerintah kota untuk melakukan penanganan kepada korban bencana yang ada di pemukiman Bapak Ibu. Kedepannya kami berharap bahwa kalau ingin melakukan kegiatan pembangunan rumah dan tempat hunian yang lain, sedapat mungkin diminta petunjuk teknis ya dari pemerintah daerah ini, dia berada di rawan bencana atau tidak.
dan diperuntukkan untuk tempat pemukiman atau tidak. Kita menghindar itu lebih baik, mencegah lebih baik daripada kita harus mengatasi ketika kita sudah mengalami bencana. Mari kita waspada, semoga kita tetap terhindar, semua kita bisa terhindar dari ancaman potensi bencana dan bisa berkarya, beraktivitas membangun kota Ambon yang kita cintai. Baik, terima kasih Pak John. Pak Yandri, silakan. Ya, oke, terima kasih. Bagi seluruh warga masyarakat Kota Ambon yang tinggal di seputaran bantaran sungai, di lereng-lereng bukit, supaya selalu berwaspada, selalu menghindar kalau memang curah hujan semakin hari semakin tinggi, tapi benar-benar bisa menghindar dari ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan terkhususnya bagi rekan-rekan Tagana yang selalu stay di lingkungan masing-masing, untuk selalu berkomunikasi dengan Dinas Sosial Provinsi Maluku, supaya kalau ada hal-hal yang mulai dari Dinas Sosial Kota Ambon, supaya ada hal-hal yang tidak hal-hal yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan bencana ini, kita bisa sama-sama ada dalam proses penanggulangan untuk teman-teman terkhusus untuk teman-teman Tagana Kota Ambon. Baik, Tribuners, terima kasih sekali lagi narasumber kami Pak John dan juga Pak Yandri ya. Selamat menjalankan tugas-tugasnya di lapangan, dan kita yakin sungguh bahwa kita sudah siap ya, kesiapsiagaan kita di musim penghujan ini. Namun jauh dalam lubuk hati kita semua berharap bahwa tidak ada bencana yang berarti terjadi di tahun 2024 ini dan seterusnya. Akhir kata saya Ajeng Hatalea pamit undur. Kita akan jumpa lagi di Tribun Buster ya di berikutnya dengan narasumber kaca lainnya. Danke banyak. Danke banyak. Amato. Tabea. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.